Jadi berangkat dari situ, setelah P21, maka posisi Nikita sudah menjadi tahanan pihak kejaksaan. Sudah dipindah di rutan Pondok Bambu. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan dibilang prematur, di situ saya kurang sepakat karena unsur yang di awal dipasang adalah pasal 368. Ditambah pencemaran, ditambah TPPU, makanya nih kita ditahan. Nah, seiring waktu bergulir, ternyata menetapkan seorang tersangka dengan cara yang melawan hukum, itu kan jadi mempersulit atau nanti akan membuat masalah sendiri pada saat pembuktian di persidangan. Yang kita tahu sendiri selama ini bahwa yang dipakai menaikkan status Nikita menjadi tersangka adanya rekaman kan. Nah, rekaman ini menjadi alat bukti, padahal di dalam percakapan itu awalnya itu kan orang tersebut menghubungi Dokter Oki, lantas ketemu Mail baru ke arah Nikita. Jadi ini jenjangnya jauh. Kalau dimasukkan pasal 368 pemerasan, itu harus apple to apple, orang dengan orang. Artinya saya dengan kamu misalnya, kan begitu ya. Tapi kalau sudah ada perantara di tengah, itu tidak bisa serta-merta dikenakan karena Nikita. Makanya nanti kita lihat di dalam dakwaan, apakah urutan pertama terdakwa satu adalah Nikita atau Mail? Terdakwa duanya Nikita. Nah, ini yang kita nanti mau tahu agenda persidangan. Kalau nggak salah udah disebut ya, tanggal 25 24 Juni ya? 24 kayaknya. 24 Juni. Nah, itu akan menarik bacaan dakwaan dari si jaksa. Itu 24. Nah, ini yang sementara saya bisa jawab. Kalau terkait prematur atau tidak prematurnya, kasus ini ternyata kan sudah berjalan. Ya. Namun yang sering saya tegaskan dan sudah saya buat statement, bahkan saya sudah viralkan, harusnya kuasa hukum itu memprotes. Tapi di sini sekali lagi, saya tidak menyalahkan Nikita Mirzani punya kuasa hukum ya. Betul enggak? Betul bang. Betul bang. Nah, ini biar kita satu suara dulu ini. Betul ya? Ada ke arah ke sana. Nah, harusnya para penyidik Polda itu dilapori ke Propam semua. Adanya dugaan seperti itu tadi, analisa saya. Turun aja bro, langsung aja. Analisa saya. Nah, jadi di sini harusnya dari kuasa hukum Niki itu melakukan satu protes karena diperlakukannya kliennya seperti itu satu. Itu untuk pertanyaan tadi prematur atau tidaknya. Lanjut yang lain, mau tanya atau apa? Si Queen mungkin ada pertanyaan? Koko Makasih Bang pas, Togar, mohon izin. Koko udah pas? Pas, nanti disambung lagi. Berputar Siap. lagi. Mohon izin Bang Togar, Ya. Bang DJ. Ini saya mau nanya masalah Niki juga. Kan dia dikenakan pasal TPPU ya Bang. Ya. Sedangkan dia itu kan artis kan. Jadi TPPU-nya tuh di mana gitu Bang? Kalau di rekaman itu kan itu sebuah perjanjian ibarat kata itu kan endorse. Ya. Ada kesepakatan satu sama lain kan. Jadi TTPU-nya tuh di mananya gitu loh Bang. Izin Bang. Oke, jadi kan apa yang tadi saya bilang tadi itu, ini kan yang menarik sebenarnya kan TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya, betul enggak? Ya, betul. Sehingga siapa namanya si Nikita ini ditahan, betul enggak? Iya ya Bang. Betul. Ya. Kalau tadi hanya istilahnya KUHP, mungkin nggak seberat ini ya.
mungkin nggak seheboh ini permasalahan. Nah, karena ini ada tindak pidana pencucian pencucian uang, di sini saya menarik. Makanya saya mau banyak komentar. Karena ini bukannya delik biasa lagi. Jadi coba bayangkan teman-teman ya. Gerakannya ini loh. Pidana awal kan 368 pasalnya. Iya bang, ya bang. Itu kan KUHP. Cuma yang nanganin itu kan Direktorat Cyber, betul ya? Iya, cyber. Rimsus, pidana khusus. Nah, kalau dia pakai pasal 38, otomatis kan nggak bisa dong di Rimsus. Harusnya di Rimum. Ya kan? Karena ada iya bang, ya bang. TPPU-nya. Karena ada TPPU, masuklah ke TPPU, kan begitu. Nah, kalau supaya kena di Rimsus, harus ada yang namanya menggunakan media sosial, betul enggak? Dikenakanlah pasal pencemaran nama baik yang ada di media sosial. Dipasang itu pasal. Plus pasal 368 pemerasan. Jadi ada 3 pasal dibuat sama si polisi ini. Sehingga yang bisa nanganin itu adalah Rimsus. Nah, sekarang turunnya kan ke jaksa. Jaksa yang nanganin ini jaksa apa? Jaksa pidana khusus kah? Atau jaksa pidana umum? Nanti turun ke pengadilan PN Jakarta Selatan, ini PN Jakarta Selatan pidana umum atau tentang kekhususan? Karena ada tindak pidana pencucian uang. Lex spesialis, lex generalis. Ada TPPU-nya. Nah, benar tadi pertanyaan, itu yang makanya kita ngebahas kok bisa ada tindak pidana pencucian uang. Itu saya setuju banget. Gitu loh. Siap bang. Saya sepakat sama kamu tuh. Aneh kok ada TPPU-nya. Nah, itu Bang, makanya Bang, karena kan di rekaman itu kan 9 menit itu kan memang tidak ada. Di situ kan dia itu sebetulnya ada kesepakatan intinya endorse lah Bang. Tapi Iya. kenapa tiba-tiba dijatuhkan pasal TPPU, muncul pasal Iya. TPPU itu. Jadi kalau kita bisa baca narasi di TPPU itu kan tindak pidana mencuci uang itu kan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta. Nah, asal usul harta itu kan jelas didapatkan adanya pemberian dari pihak pelapor, betul enggak? Betul. Betul enggak? Iya Bang, ya Bang. Nah, pihak pelapor itu memberikan sesuatu karena dia punya produk yang memang di-spill sama Nikita, betul enggak? Iya Bang, betul Bang. Nah, ini kenapa bisa masuk ke TPPU, sementara narasi di TPPU itu adalah untuk menyamarkan asal usul uang, asal usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Nah, Nikita kan tidak menghilangkan asal usul, tindakan pokoknya kan belum terbukti pemerasannya. Betul Bang, ya Bang. Nah itu, jadi betul di sini agak rancu, nanti akan kerepotan itu di persidangan. Gitu loh. Nah intinya apakah sebelah itu bisa membuktikan bahwa itu TPPU atau tidak gitu ya Bang ya? Itu exactly, tepat, itu satu. Dan Iya lebih, betul Bang. lebih lagi kalau teman-teman penggemar Nikita atau kita masyarakat yang dukung Nikita lebih cerdas, kan di situ katanya disita uang. Ya betul Bang. Ada ya uang 4M ya? Sudah 3,5, ditarik 4 atau 5? 3,4 Bang. 3,4 M. Nah, pertanyaan berikutnya, nanti dibuka itu sama Fami, dibongkar itu semua. 3,4 ini disita. Kalau sudah disita, itu kan berarti uang kita dong. Ya siap Bang. Nah, artinya kalau itu jadi bahan barger, yaitu RJ, Restoratif Justice, kan berarti ini kita udah keluar dong dari dulu.
Harusnya Bang. Kan nilai kerugian si orang sebelah 4 M. Betul ya? Dan Betul bisa Bang, nggak betul kita Bang, betul berpikir Bang. bahwa itu 3,4 M itu sudah disita kan? Jadi uang ini Itu, tidak lagi itu. bisa dicuci gitu Bang. Ya nggak Iya itu bisa. maksudnya Makanya itu. saya bilang kan, ini kan tadi pertanyaannya tentang pidana pencucian uang. Mm-mm. Berartinya uang disamarkan dong. Betul nggak? Ya, betul. Nah, tapi waktu kemarin ada barang bukti penyitaan, kan sudah ada di polisi 3,4 sama mobil. Ya. Jadi, di mana disamarkannya? Nah, terkagetnya itu Bang, kenapa dijadikan barang bukti dengan uang dengan ada 1 buah mobil ya Bang? Sehingga, apa yang dilakukan Fahmi itu benar, yaitu digugat ke perdataan. Hmm. Namun, aduh saya nggak bisa komentarin kenapa kekurangan dan kelebihannya nanti dari pihak lawan lagi. Nah, seperti itu, makanya Fahmi masukin gugatan ke perdataan gitu loh. Iya, iya. Ngerti ya? Cuci uang kan menyembunyikan. Ya dong? Iya Bang. Dan ada lagi satu kejanggalan Bang, misalkan yang orang ada, misalkan saya ya, ini saya pakai bahasa yang mudah dimengerti biar pendukung nih kita mengerti juga kan. Misalkan saya ada uang kan, saya kasih ke Abang Togar, terus habis itu Abang Togar dianggap sama orang mencuci. Berarti kan saya yang memberikan ke Bang Togar itu juga saya kan ikutan salah kan? Betul. Betul. Karena asal usul, kan tadi saya bilang dari pembukaan, asal usul uang kan dari dia. Betul nggak? Betul. Karena Nikita ngoceh-ngoceh kan gitu. Akhirnya dia berusaha cari orang melalui Oki, melalui Mail untuk nutup mulut Nikita. Itu kan hierarkinya. Ya. Sehingga adalah kesepakatan 4M tersebut kan gitu. Ya, ya Bang. Nah, uang ini uang siapa? Uang bagaimana? Perolehannya dari mana? Sumbernya dari apa? Kan begitu dong. Kenapa di ujungnya dituduh TPPU? Betul nggak? Jadi ini ya betul Bang. Jadi intinya ini bisa jadi bumerang buat sebelah ya Bang. Ibarat Sudah kata pasti. bahasanya. Makanya Bang Fahmi itu kan pede. Iya, siap Bang, siap Bang. Terus menurut Abang kenapa sih kalau memang yang biasa kita tahu ya, ketika kita maksudnya saya yang pemberi uang untuk dicuci itu saya kena dan yang mencuci itu kena. Tapi kenapa kok di dalam kasus ini kok si yang pemberi uang itu kok nggak kena Bang? Belum kena Ya, atau maksudnya karena kan belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu dia harusnya memperolehnya dengan itikat tidak baik. Jadi kan yang sekarang muncul kan hanya perbuatan. Ada perbuatan seseorang menyerahkan uang, kan ada perbuatan tuh. Tapi niat dia memberikan uang apakah belum kebuka? Itulah nanti akan dibongkar di pengadilan. Nah, kalau memang terbongkar tujuan dia untuk ngebuka mulutnya Nikita, berarti kan niatnya jelek. Mensreanya. Jadi gini ya, pidana itu adalah bukan hanya mensrea, tapi harus ada perbuatan. Perbuatan juga tanpa ada niat itu tidak bisa. Nah, pidana itu bisa dilakukan ada perbuatan, ada niat, dan ada pasal. Gitu loh. Nah, sementara yang ada hari ini kan perbuatan, ada uang dikasih, betul enggak? Betul Bang, betul Bang. Seolah-olah dia malah victim gitu loh, korban. Korban dengan memasang embel diperas, padahal kan tidak. Di situ ada semacam komunikasi. Siap Bang, siap. Ya kan, ada komunikasi, ada tawar-menawar, jatuh di angka 4 gitu loh. Betul nggak? Betul Bang, betul Bang. Itu yang kita harus pegang nanti di persidangan kita lihat. Iya, malah bilangnya kan minta diperpanjang setahun lagi kan Bang itu Bang. Berarti Betul, intinya ada itu di kan rekamannya berarti kok kita udah intinya dengar. ya
Berarti intinya itu kan udah ada kesepakatan itu intinya, bukan Ya, secara pemerasan. lisan. Di mana dikatakan pemerasannya? Heeh, di mana dikatakan pemerasannya? Itu tidak ada pemerasan. Kalau pemerasan itu ada suatu kekerasan. Kekerasan ada sebenarnya ini tidak ada dalam pembicaraan itu tidak ada. Nah, itu saya jawab sudah ya, Siap Bang, siap Bang. terkait Terima kasih pencucian banyak Bang. uangnya. Jadi yang pencucian uang itu yang mencurigai atau maksudnya yang membuat itu apakah pelapor atau kepolisian, Bang, menurut kacamata Abang? Nah, makanya kan saya kaget ada TPPU. Karena kalau TPPU dipasang, itu kan harus ditemukan dulu pidana pokoknya. Pidana pokoknya apa? Kalau pidana pokoknya nggak muncul, nggak bisa TPPU. TPPU nggak bisa berdiri sendiri. Ya kan? Karena Iya, betul, Bang. TPPU itu harus ada pidana awal, yaitu predikat krimnya harus ada dulu. Kalau nggak ada predikat krim, itu nggak bisa. Nah, harus disepakati dana awal itu apakah untuk dicuci atau tidak, kan begitu. Betul nggak? Betul. Betul Bang, Dan betul, saya betul Bang, tekankan betul. lagi, kalau TPPU itu biasanya diperoleh satu korupsi, Ya, dua betul narkoba, Bang. Ya, ketiga kejahatan terorganisasi. ya, Kejahatan betul Bang. organisasi apa? Teroris, kan begitu. Ya, siap Bang. Lalu Itu makanya Bang. pengusaha ataupun oknum-oknum skincare, kan gitu. Betul nggak? Betul Bang, betul Bang. Yang betul, Bang. melakukan kejahatan terorganisir. Kenapa terorganisir kejahatan yang dilakukan diduga itu mungkin dia tidak pakai BPOM, kan gitu. Betul nggak? Betul. Betul, Jadi bukan betul Bang, karena betul Bang. pasal pemerasannya. Karena pasal pemerasan ini kan belum dibuktikan pidananya. Harus sidang kan? Ya, ya. Ngerti? Siap Bang. Jadi baru cocok pencucian uangnya. Sementara kalau pencucian uang predikat krimnya nggak ada, apa yang mau dicuci? Hantu. Emang kadang-kadang mohon maaf ya, sakit kepala saya kalau lihat kasusnya di kita ini. Sakit kepala saya. Siap Bang. Mendingan saya nggak ngerti hukum. Kalau ngerti hukum gini sakit kepala saya. Pokoknya ngoceh aja belain negara. Mendingan saya nggak ngerti hukum. Kalau ngerti hukum gini sakit kepala saya. Pokoknya ngoceh aja belain negara. Bang, Benar nggak sih? Gesang kayaknya doubling deh. Bang DJ, doubling Bang DJ. Halo? Iya Bang, betul Bang, betul Ya, Bang. oke, siap, Betul Bang. Bang. Di Gesang tadi Siap, yang Bang. doubling. Jadi Siap Bang, siap Bang. gue justru jadi Gesang tadi yang doubling. ngerti. Siap Bang, siap Bang. Naik lagi, Bang DJ. Doubling suaranya doubling. Oh, terus saya lanjut ya. Tadi Ya, kan lanjut, saya Bang. melihat Enggak, pengacara ini saya tambah dikit ya, saya tambah dikit ya. Jadi Siap Bang. disinilah peranan kita sebagai masyarakat. Berkali-kali juga saya melakukan edukasi. Itu kita nggak salah loh mempertanyakan asal-usul uang yang diberikan kepada Nikita. Kan gitu. Iya Bang, betul Bang. Karena itulah peranan kita masyarakat, uang 4M itu apa sih? Apakah itu betul-betul terverifikasi sumber dananya? Kan gitu. Iya Bang. Apakah uang yang diambil itu apa tidak ada transaksi yang mencurigakan? Kan gitu. Iya Bang. Lalu uang 4M banyak loh.
Apakah uang 4M dari satu orang doang sumbernya atau ada patungan-patungan yang lain kan begitu? Ya, 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 Bang. Betul nggak? Betul, 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 Bang, betul. betul, Bang. Nah, Betul, betul. ini yang menarik gitu loh. Jadi kalau ada dibilang itu pengacara, itu netizen atau siapa, itu nggak boleh ngomong, itu si Togar atau siapa pengacara itu pansos. Gimana di pansos? Coba deh, gue pengen lo orang jujur. Emang gue pansos ya? Nggak ada, Bang. Makanya gue bingung. Karena peranan masyarakat kan sama-sama mengawasi jalannya satu produk apapun di Indonesia dengan baik, betul nggak? Gitu loh. Oke, itu dari saya Siap, sih Bang. sudah Siap, cukup Bang. ya Oke. artinya TPPU-nya Oke, ya. siap, Bang. Siap, Bang. Udah jelas, Bang. Oke, oke. Silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, Turki ada yang mau ditanya? Krayon? Krayon? Krayon ada yang mau ditanya? Bang Sensus ada yang mau ditanya? Oke, saya lanjut dulu ya. Bang, gini, sorry saya ini Oke, dulu ya Bang. siap, siap. Kok izin Bang siapa Bang Tigor. Togar, Togar. Tigor yang kita. Oh iya Togar. Sorry. Mohon maaf ya Allah. Mohon maaf. Astaga, Tigor Terus juga. siapa namanya si minyak jelantah ini mohon maaf ya. Kenapa enggak di ini juga dia? Soalnya kan kalau TPPU berarti dia kan juga menyuap. Kan? Bukan. Kalau Kenapa? menyuap nggak bisa digunakan kata suap, ya. Jadi itu adalah pemberian dari si orang itu. Nah, tapi pemberiannya harus jelas. Maksud dan tujuannya apa, betul nggak? Benar. Jadi kalau saya nanti sebagai pengacara di persidangan, saya akan tanya itu sama si pelapor. Hei pelapor, tujuan kamu apa ngasih uang, betul nggak? Benar. Betul, Bang. Betul, Bang. Waduh, itu akan kencing-kencing tuh, siapin aja pispot. Ya kan? Kan seharusnya dia juga lo ditahan karena kenapa kamu kasih sesuatu ke Kaniki? Iya, kan Kan? gini, hakikatnya tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan dana yang berasal dari kejahatan, kan benar? Benar. Sehingga uang itu dipergunakan seolah-olah itu dengan hasil pekerjaan yang benar, betul nggak? Betul ya? Nah, sekarang ada orang ngasih uang nih ke Mail atau ke Nikita. Maksud tujuan orang ini ngasih uang apa gitu loh. Makanya kan maestranya belum kelihatan. Nanti di sidang ditanya, hei kamu ngasih uang kamu sama si Nikita Mail, kamu maksudnya apa sih? Kan begitu. Ya. Kedua, kamu dengan ngasih uang itu tujuannya apa? Betul nggak? Betul, pasti Ketiga. ditanya di persidangan. Hah? Betul Bang. Betul. Lalu ketiga pertanyaannya, hei kamu dapat uang 4M, itu uang siapa saja, betul nggak? Ya, dari mana? Kan gitu, Bang. Uang saya pribadi, oke. Hei, kalau memang uang pribadi, ada nggak di bukti transferan itu betul-betul uang kamu dari bank? Jaksa, mana buktinya? Kan begitu. Betul. Wih, ini akan menarik. Asal pihak tim hukum Abang Fahmi harus firm, harus fight. Betul Bang. Itu loh. Cocok? Cocok. Oke, gue semangat ini kalau soal-soal Nikita mah gue semangat banget deh, berapi-api. Semangat. Oke, sekarang saya bertanya Lanjut, Koko. sama Bang DJ Sang Lawyer ya. Tadi saya melihat pengacaranya DRG mengatakan tergugat, kan Nikita udah ikut tergugat Kapolda dan ikut tergugat kejaksaan. Dan kata pihak lawyernya si DRG mengatakan harus menggugat juga kehakiman. Bagaimana menurut Abang tentang hal itu?
Agak lain tuh orang tuh pengacaranya ya.